Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Jadi kemarin di Vivo V29 gue ini baru aja ada dapat update software. Nah, update software terbaru ini bukan yang beta ya, by the way, ini yang resmi. Jadi kan sebelumnya ada yang update-nya via beta ya. Jadi via tester. Nah, jadi di sini udah terupdate secara resmi, udah sistemnya udah versi Android 14. Ini udah yang paling baru, FunTouch OS-nya juga udah FunTouch OS 14. Nah, ini ya udah kelihatan ya FunTouch OS 14, Android-nya 14. Oke, ini di Vivo V29 gue ya. Jadi ini udah yang paling baru, mentok sampai video ini dirilis. Nah, di sini kebetulan gue mau bagiin ada kurang lebih 11 tips dan trik dari Vivo V29, Android 14 dan FunTouch OS 14 nih. Apa aja nih tips dan triksnya? Ini yang baru-baru nih di Android 14 di HP ini. Kemungkinan HP-HP Vivo yang udah Android 14 atau FunTouch OS 14 juga sama aja, tips dan triks ini juga pasti bisa. Yaudah, sebelumnya kita bumper dulu ya. Oke, tips yang pertama itu yang paling awal kalau kalian update software di Android 14 di Vivo kalian ini, pasti kalian nemuin ada yang namanya sidebar. Nah, di sini nih. Nah, di pojok kanan atas dia udah langsung muncul sidebar. Nah, ini dia nih. Jadi udah muncul sidebar. Ini ketika kalian udah pertama kali update, pasti kalian ada ngeh nih, wah di bagian kanan atas nih ada apa nih? Dan ini ada namanya Smart Sidebar ya. Nah, ini paling awal ketika kalian habis update software ini ada. Di sini ini Smart Sidebar ini kayak semisal shortcut aplikasi. Jadi kita bisa customisasi sih shortcut aplikasi apa aja yang mau kita masukin ke Smart Sidebar ini. Nah, kita edit, gitu contohnya aja. Gua nggak mau aplikasi pesan, gua nggak mau, kita delete aja di Smart Sidebarnya. Gue mau masukin TikTok misalkan. Nah, sama gue mau masukin Instagram. Nah, oke. Kalau udah, kita langsung buka nih, udah ada TikTok sama Instagramnya ya. Jadi tinggal kita buka aja si Instagram misalkan. Tuh, cakep. Jadi Smart Sidebar itu pertama kali ketika kalian update, dia langsung ada untuk Smart Sidebarnya. Oke. Yang kedua, ini fitur menarik banget buat di Vivo V29 gue di Android 14 ini. Namanya YouTube Background Setting. Jadi ini layaknya aplikasi YouTube kita, gak usah kita langganan YouTube yang premium. Jadi ini udah serba bisa. Yang pertama, kalian buka ke setting dulu nih. Kalian buka ke setting. Nah, di setting ini ada yang namanya pintasan aksesibilitas. Nah, pintasan aksesibilitas kalian klik. Nah, di sini ada yang namanya bilah samping pintar. Nah, kalian klik dan kalian centang aja yang fungsionalitas skenario nih. Setelah kalian centang, coba dah kalian buka YouTube kalian dah. Nah, semisal gue buka YouTube gue nih. Di YouTube gue, misalkan gue mau dengerin musik. Dengerin musik yang no copyright sound ya. Dengerin musik, tapi gue nggak mau buka HP-nya nih. Biar aja HP-nya mati, itu bisa sekarang. Jadi nggak harus YouTube Premium ya. Ada fitur dari Vivo V29 Android 14. Nah, ketika kalian buka videonya, ini kan musiknya berjalan nih, ya kan? Kalian tinggal buka aja Smart Sidebar di sini. Nah, di sini ada pilihannya nih, streaming di latar belakang. Nah, ini kalian pilih, Nah, nanti ada notifikasinya dimin aja. Nah, kalian bisa dengerin musik sambil kalian buka-buka apa, atau sekalian dimatiin juga bisa. Ini gue matiin HP-nya nih, tapi musik masih berjalan tuh, ya kan? Nih, tuh. Jadi ini kita nggak usah langganan YouTube Premium sih, udah mantap banget sih ini. Jadi ini fitur yang menurut gue kepake banget nantinya. Kalau gue mau nyetel musik via YouTube, tapi HP-nya gue matiin, ini bisa banget. Cakep ya. Jadi itu namanya fitur YouTube Background Setting. Yang ketiga, kita bisa customisasi baterai style ya. Baterai style nih, kayak presentasi baterai ini. Ini bisa kita customisasi. Caranya kita buka ke setting. Oke, kita pilih ke baterai. Nah, di baterai ini ada yang namanya gaya dan presentasi baterai. Nih. Nah, ini kalau yang seperti ini, yang gue pakai saat ini yang tipe vertikal. Kalau yang gue ganti ke landscape, dia akan tiduran tuh. Ya kan, tidur. Kalau gue ganti lingkaran, dia juga akan berbentuk lingkaran kayak gini. Di sebelahnya ada presentasi baterainya tuh.
ya kan. Nah, presentasi baterainya juga bisa kita nonaktifin kok, tinggal jangan diaktifin aja di bagian bawahnya. Tuh. Jadi hanya buletan aja, atau mode landscape atau mode vertikal. Nah, atau mode buletan gini, atau kita mau tampilin presentasi baterainya juga bisa. Jadi ini fitur yang lumayan, customisasinya lumayan keren juga sih, baterai style yang terbaru dari Vivo V29 Android 14. Oke. Lanjut, ada yang namanya fitur small windows nih, atau jendela mengambang nih, biasanya kalau kita di HP-HP lain ya. Yang pertama kita masuk aja ke smart sidebar di sini ya, pojok kanan atas. Ini smart sidebar nih banyak banget fungsinya nih. Terus tinggal kita pilih aja aplikasi, misalkan gue pilih Instagram. Nah, ini udah bisa mengambang tuh, jendela mengambang. Jadi kita bisa buka Instagram, atau kita bisa buka HP-nya juga bisa tuh, sambil buka Instagram. Nah, kalau mau nonaktifin, ini ada pilihannya, ada pilihan silang, atau pilih diperlebar atau di minimize. Nah, ada dua cara sih. Yang pertama tadi itu melalui smart sidebar, yang kedua melalui recent app. Kita buka aja recent app. Nah, di sebelah aplikasi Instagram ada tanda panah. Nah, di sini ada yang namanya jendela kecil. Nah, di jendela kecil juga kita bisa bikin apa namanya nih, small window. Itu juga udah bisa. Jadi bisa ada dua cara ya bikin small window kayak gini. Jadi praktis banget buat multitasking, enak banget ini. Oke. Terus yang keenam ada customisasi lock screen. Nah, lock screen kita ini udah yang bisa terbaru nih. Customisasi lock screen kok kayak gini. Misalkan, nah ini nih, ini kan masuk ke lock screen, ini ada tampilan jam. Nih caranya gini. Kalian buka aja ke setting. Lalu kalian pilih ke lock screen. Ini ke layar kunci dan pengaturan layar kunci. Nah, di sini ada layar kunci khusus. Nah, oke, di sini kita bisa customisasi untuk widget jamnya ya. Misalkan jamnya. Ini kita bisa atur tata letaknya. Misalkan ini gua warnain putih dulu. Ini kita bisa atur tata letak sebelah kiri, tengah, sebelah kiri, atau vertikal. Sesuai customisasi kalian aja. Fontnya juga kita bisa ubah. Mau yang kayak gini, mau yang kayak gini. Nah, ini bisa kita ubah juga sesuai keinginan kalian. Dan juga untuk warnanya, warna fontnya juga bisa kita ubah. Mau warna biru, mau warna ungu, warna merah sekalipun. Tuh. Ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Oke. Terus sama satu lagi, di sini juga kita bisa untuk menampilkan yang namanya kayak informasi sih. Misalkan di lock screen ini ada tanda tangan kalian nih. Misalkan gue tulis nama channel gue Vika Progress. Nah, nanti di lock screen ini ada kangannya nih, terapkan dulu. Nah, di lock screen ini ada keterangannya, jamnya udah bisa berubah, dan ada keterangannya di bagian bawah ada tulisan Vika Progress. Kalau apa amit-amit HP kalian lupa naruh di mana, terus ketemu orang lain, ada yang namanya, ada nama Vika Progress di sini, atau kalian bisa cantumin nomor HP kalian atau apa untuk jaga-jaga aja. Oke, jadi itu adalah fitur customisasi lock screen. Terus yang ketujuh, ada fitur live wallpaper dan always on display style yang terbaru nih. Nah, pertama kita ke live wallpaper dulu ya. Ini ada yang terbaru. Pertama kalian tahan aja di sini di menu home screen. Nah, selanjutnya kalian pilih yang wallpaper. Nah, kalian pilih yang tanda bintang 3. Nah, di sini ada yang wallpaper statis sama wallpaper animasi ya. Nah, di wallpaper animasi ini ada yang terbaru. Ini yang terbaru, ruang gravitasi. Kalian sebelumnya kalian download dulu aja. Ini kalian bisa langsung diunduh atau download kalau udah kalian terapkan. Nah, ini udah gua terapin. Nah, ketika kita buka lock screen, nah dia akan, wallpaper akan bergerak. Oh, bergerak ya. Terus ada juga always on display yang terbaru nih. Nah, kalau always on display yang terbaru, kita pilih ke setting, lalu kita pilih layar kunci dan pilih always on display. Nah ini kita aktifin dulu always on display-nya, terus kita gaya always on display-nya. Ini yang terbaru, ada yang gambar apa nih? Gambar bulan atau planet apa nih? Ini yang terbaru nih. Nah, kalian terapkan aja. Nah, itu yang terbaru ya untuk style AOD yang terbaru nih. Kita lihat. Nah, tuh kelihatan nggak? Nih, ini style always on display yang terbaru. Nah, itu bisa kalian download aja langsung tuh. Nah, gratis tuh. Langsung ke live wallpaper dan always on display style terbaru di Android 14 Vivo V29. Oke. Lanjut yang ke-8, ini
Di HP ini sekarang udah bisa multitasking langsung sampai 3 aplikasi. Bayangin sampai 3 aplikasi. Caranya gampang. Yang pertama kalian pilih ke Smart Sidebar. Nah, tahan dan kalian pilih aplikasi dulu nih. Misalkan Instagram. Pilih Instagram tapi ditahan ya, diseret paling bawah. Nah, yang satu lagi misalkan kalian mau buka YouTube. Nah, jadi udah ada 2 ini ya nih. Jadi udah ada 2 aplikasi nih. 2 aplikasi yang berjalan di layar kita. Kita bisa tambah satu lagi pakai Smart Sidebar lagi. Nah, kita pilih misalkan yang ketiga itu aplikasi catatan. Nah, kita bisa nyatet-nyatet di sini. Nih, kita bisa nyatet-nyatet, kita bisa sambil YouTubean, ya kan? Atau kita bisa juga sambil TikTokan. Nah, tuh. Jadi 3 aplikasi sekaligus ini bisa kita bisa kita pakai di Vivo V29 ini, ya kan? Kalau misalkan kita nggak mau catatan, misalkan kita buka Smart Sidebar lagi aja, kita misalkan mau buka Google, tuh, buka Google-nya, ya kan? Jadi 3 aplikasi langsung bisa kita bisa kita tampilin di dalam satu layar. Keren, mantap, Vivo mantap. Yang ke-9, kita bisa ubah resolusi foto nih. Ya, foto bisa kita ubah resolusinya. Jadi misalkan foto kalian yang mau kalian upload ke sosial media atau bisa ke Jobstreet ya kan, harus ukurannya kecil tuh. Size-nya juga harus ukurannya kecil tuh. Size resolusinya nih. Ini bisa kita ubah. Misalkan di sini gua ada foto. Mana nih? Di sini gua ada foto. Nah, misalkan di foto ini. Ini mau gue ubah resolusinya atau gue perkecil untuk size ukurannya ya. Size resolusinya maksudnya. Kalian pilih aja ke edit. Nah, di edit ini di sini ada pilihan resolusi. Nah, kalau ini kan foto ini masih di 100% ya. Kalian turunin aja. Di 100% ukuran gambarnya itu di 3,3 MB. Nah, kita mau ngecilin ukuran gambar sekitaran nih. Jadi ketika kita upload ke aplikasi ke website kan harus kecil tuh untuk size-nya. Nah, kita bisa perkecil. Misalkan 40%. Terus kualitas gambarnya kita pilih ke tengah aja. Jadi 160 KB. Kalau udah kalian simpan. Nah, itu bisa langsung kalian upload karena kan di website zaman sekarang kan ada tuh pilihan upload gambar atau upload foto yang size-nya minimal harus kecil gitu, nggak bisa sampai 1 mega atau 2 mega gitu. Nah, ini caranya gampang, tinggal kita turunin aja ke resolusinya sama kualitas gambarnya. Nah, hasilnya juga nggak terlalu yang berkurang banget, masih sama aja gitu, cuman ukurannya dikecilin aja gitu. Cakep ya, jadi udah bisa ubah resolusi foto di Vivo V29 ini, keren. Yang ke-10, kita bisa sembunyiin aplikasi nih di Vivo V29 Phantom OS 14. Yang pertama, kalian buka ke setting. Lalu pilih keamanan ya. Lalu pilih yang ke keamanan. Di sini ada privasi dan penyandian aplikasi nih. Privasi dan penyandian aplikasi. Nah, kalau misalkan kalian harus atur untuk polanya atau atur untuk security-nya gitu. Kalian mau pakai pola, sidik jari atau sensor wajah, sebelum kalian, kalau di sini kan udah setting semua nih, jadi gue tinggal masukin pakai sidik jari gue aja, tuh, ya kan? Di sini ada pilihannya penyembunyian aplikasi. Nah, misalkan aplikasi apa yang mau kita sembunyiin, tinggal kalian checklist aja gitu, gampang. Atau kita bisa juga untuk aplikasinya kita kunci, ini juga bisa. Ya, jadi bisa kita sembunyiin aplikasinya, bisa kita juga kunci aplikasinya. Oke, gampang ya. Mantap nih. Terus yang terakhir, kita bisa kasih volume per aplikasi. Misalkan aplikasi YouTube, kita mau kasih volume setengah aja. Aplikasi TikTok mau kita kasih volume full. Kita bisa kasih volume per aplikasi ya. Jadi caranya kita pilih ke setting. Lalu kita pilih ke sound atau suara. Terus di sini ada yang namanya penyesuaian volume per aplikasi. Nah, kalian klik aja. Nah, di sini kalian aktifin, jangan lupa. Yang atas saja yang diaktifin. Nah, diaktifin. Misalkan contoh, gue buka YouTube nih. Gue buka YouTube, volumenya. Nah, kalian tinggal atur aja pakai tombol volume. Kalian kliknya di sini. Nah, di sini ada volume gambar YouTube, ada volumenya nih. Nah, kalian tinggal customisasi aja. Misalkan gue volumenya setengah. Nah, ya kan, nanti kita style setengah. Terus gue buka TikTok. Nah, kita sesuaiin lagi aja volumenya. Nih,
TikTok ini kan full, gue bikin setengah. Nah, jadi setiap aplikasi itu bisa kita atur volumenya mau seberapa. Jadi nggak secara global gitu. Jadi tiap aplikasi kita bisa customisasi untuk volume suaranya. Gitu deh. Jadi kurang lebih ada 11 untuk update terbaru dari Fantouch OS 14, Android 14. Ya lumayan keren sih, tips dan trik saya bisa kalian ikutin ya. Ya udah, mungkin segini dulu aja kali videonya. Takut kepanjangan. Nanti kalau ada next fitur apa lagi, gue akan update ke kalian. Oke, ya udah segini dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye bye.